kembali lagi bersama saya Muhammad Taufiq Fauzi di JMP Community, Jogja Melek Politik Community. Ya, gimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Mohon maaf sebelumnya, saya beberapa waktu yang lalu belum sempat mengupload video. Nah, saat ini kebetulan karena pekerjaan sedang luang, sehingga saya bisa bertemu teman-teman melalui virtual seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita lihat situasi politik di Indonesia mungkin agak sedikit memanas, kemudian ada reshuffle kabinet, dan ke depan ada pergantian Kapolri, pergantian TNI juga ya di 2021 besok. Tentang COVID juga ya masih ramai, vaksin dan lain sebagainya. Ya, tentu kondisi nasional masih banyak isu-isu terkini, isu-isu korupsi juga yang masih intens juga dibicarakan di masyarakat. Nah, kali ini saya ingin membagikan informasi terkait dengan pendidikan politik sesuai dengan playlist yang sudah saya buat, yaitu cuma ada beberapa saja ya, yaitu terkait dengan artikulasi kepentingan, pendidikan politik, kemudian motivasi, kemudian Jogja bercerita, dan satu lagi terkait dengan affirmative action ya itu terkait dengan bagaimana perjuangan orang-orang minoritas yang gendernya misalkan perempuan dan lain sebagainya yang masuk ke dunia politik atau memperjuangkan hak-haknya. Nah, tapi kali ini saya akan membahas dengan tema konten terkait dengan pendidikan politik, yaitu saya akan membahas tentang proyeksi ya, proyeksi. Jadi semacam ramalan seperti itu, tapi ini bukan ada hal magic atau lainnya, tapi ini hanya sekedar analisa ya, analisa 4 tahun ke depan ya, di 2024. Jadi proyeksi 2024. Beberapa indikator saya sudah menganalisanya, yaitu ada 6 indikator yang bisa kemungkinan terjadi di 2024. Nah, sebelumnya juga saya ini menegaskan bahwa ini hanya sekedar analisa ya, proyeksi. Jadi bisa salah, bisa benar. Tapi kalaupun terjadi, itu pastikan akan menjadikan referensi bagi teman-teman semua untuk melihat situasi terkini kondisi politik di Indonesia. Baik, yang pertama adalah pemilu serentak ya. Sebelumnya itu pemerintah sudah lama ya, sejak zaman Pak SBY waktu itu memang sudah sempat membuat perencanaan bahwa di 2024 itu kita akan mengadakan pemilu secara serentak. Jadi tidak hanya pemilu presiden, pemilu DPR, dan juga pemilu kepala daerah ya, atau pilkada. Jadi semuanya serentak di 2024. Nah, ini kalau di perencanaan awal memang sampai 2024. Tapi nanti namanya politik ya, itu pasti akan dinamis, dan kita akan melihat bagaimana terutama di 2022 apakah masih seperti skenario awal, atau nanti ada pergeseran atau dinamika lain yang membuat skenario tentang pemilu serentak 2024 itu diubah. Tapi kalau masih seperti skenario awal, tentu ini akan menarik karena kita akan mengadakan pemilu secara serentak, yaitu pemilu presiden, pemilu legislatif ya, DPR, kemudian ada pemilu kepala daerah ya. Tentu yang menjadi faktor adalah di 2022, karena di situ ada pilgub ya, pemilihan gubernur DKI, yang memang di DKI ini menjadi istilahnya itu batu loncatan ya, dalam tanda kutip, untuk maju di dalam pilpresnya. Itu sudah terjadi di era Pak Jokowi kemarin ya. Jadi makanya DKI ini menjadi pertaruhan, apakah besok akan ada pemilihan gubernur atau nanti menunjuk pelaksana tugas ya sementara ya. Nah, ini kita akan tunggu. Kalau ada pemilihan gubernur, berarti bisa saja pemilu serentaknya ditunda. Tapi kalau tidak ada pemilu gubernur DKI, berarti nanti akan sesuai dengan skenario, yaitu di 2024 nanti akan
ada pemilu serentak, yaitu presiden, DPR, dan kepala daerah dipilih secara bersamaan. Jadi itu proyeksi yang pertama, yaitu pemilu yang serentak. Dan itu memang sudah diskenariokan sejak mungkin 10 tahun yang lalu. Baik, yang kedua, proyeksi yang kedua, yaitu adanya presiden yang baru. Nah, kita ketahui bersama bahwa Pak Jokowi sudah 2 periode di saat ini sampai 2024, dan sesuai dengan konstitusi beliau tidak bisa mencalonkan kembali sebagai presiden. Nah, oleh karena itu tentu akan ada presiden yang baru. Nah, mungkin kemarin sempat terjadi pro kontra karena beberapa politisi membuat isu atau perencanaan bagaimana kalau presiden itu sampai 3 periode. Nah, tapi isu itu kembali tenggelam dan sampai sekarang belum terdengar lagi. Tapi kalau itu terjadi dinamika di sebelum 2024 dan akan ada rencana undang-undang atau konstitusi di dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang nantinya diubah seperti itu, ya bisa saja terjadi. Jadi di dalam politik semua bisa terjadi. Tapi kalau kita melihat situasi saat ini, sepertinya masih cukup 2 periode ya, sesuai dengan konstitusi. Pak Jokowi tidak akan maju lagi di dalam pemilihan presiden 2024. Jadi kita tunggu bersama, di 2024 kita akan mempunyai presiden yang baru. Baik, itu adalah proyeksi yang kedua. Dan proyeksi yang ketiga, yaitu banyaknya jumlah pemilih pemula. Yaitu pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali memilih ya. Nah, biasanya pemilih pemula itu punya kecenderungan, yang pertama, mereka itu tergolong sebagai swing voters. Jadi suara yang mengambang. Jadi suara yang belum mempunyai kedekatan atau ketelitian atau informasi yang mendalam terkait calon-calon yang akan dipilih, sehingga golongan pemilih pemula atau swing voters ini mudah sekali untuk diarahkan ya. Nah, tapi kalau kita melihat media sosial saat ini, itu pemilih pemula itu mempunyai gaya komunikasi yang berbeda. Jadi mereka tuh sangat kritis sekali, sangat mempunyai pengetahuan yang beda dengan orang-orang atau senior-seniornya atau bapak-bapak kita, kakak-kakak kita yang mungkin lebih senior, lebih tua dari kita. Jadi ini bisa menjadikan peluang sekaligus ancaman ya. Ancaman apabila pemilih pemula itu tadi menjadi orang yang swing voters, yang suaranya masih mengambang, atau bahkan undecided voters. Jadi suara yang belum memberikan keputusan di 2024, tentu ini bisa menjadi sasaran empuk bagi partai politik untuk meraup suara mereka. Tapi kalau mereka sejak awal sudah mempunyai keputusan untuk memilih calon yang akan dipilih di 2024, tentu ini akan menjadi peluang bahwa Indonesia ke depan akan mempunyai pemilih-pemilih pemula yang kritis, yang bukan apolitis tapi yang dapat menyuarakan aspirasi politiknya di dalam pemilu. Artinya partisipasi politik akan meningkat besok di 2024. Jadi yang ketiga adalah banyaknya jumlah pemilih pemula. Selanjutnya, proyeksi di 2024 yaitu tokoh muda dan artis banyak yang terjun ke dalam politik. Nah, fenomena ini mungkin sudah kita rasakan dalam 1 dekade yang lalu ya. Banyak artis yang terjun ke politik. Mungkin banyak alasan mereka terjun ke politik, bisa saja memang direkrut oleh partai untuk meningkatkan suara partai tersebut. Tapi juga bisa atas keinginan pribadi yang mereka menyadari bahwa mereka punya kemampuan, punya popularitas, punya elektabilitas, sehingga kenapa tidak kalau terjun ke politik. Nah, ini memang banyak manfaat tersendiri kalau artis itu masuk ke politik. Dan selanjutnya adalah tokoh muda. Tokoh muda sudah kita lihat di pemilu yang kemarin ya. Bahkan ada partai yang mengatasnamakan partai anak muda.
di situ banyak sekali anak-anak muda yang aktif dan bahkan menjadi praktisi politik ya, menjadi kader partai. Tentu di pemilu 2024 akan semakin banyak tokoh-tokoh muda yang terjun ke dalam politik. Tadi yang pertama adalah artis, yang kedua tokoh-tokoh muda. Ya tentu tokoh muda di bawah 40 tahun ya, akan banyak sekali. Bahkan mungkin sesuai dengan standar minimal di dalam undang-undang, misalkan di eh, DPR itu 21 tahun ya. Apabila 21 tahun sudah bisa mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Jadi itu proyeksi yang keempat adalah tokoh muda dan artis banyak yang terjun ke dalam politik. Selanjutnya, proyeksi yang kelima adalah sistem pemilihan secara elektronik atau e-voting ya. E-voting ini di beberapa pemilihan kepala desa di berbagai daerah, terutama di Jogja itu sudah menerapkan e-voting ya. Jadi e-voting itu nanti tidak memakai kertas suara yang ada calonnya, tapi calon-calon tersebut sudah ada tersedia dalam monitor digital, dan nanti tinggal dipencet saja opsinya calon yang mana yang akan dipilih, dan nanti akan keluar hasilnya seperti scan barcode gitu ya. Jadi hanya kecil sekali, dan nanti dimasukkan ke dalam kotak suara yang juga kecil ya. Ya mungkin seukuran tong sampah mini ya, sekitar segini. Jadi teman-teman bisa cari sendiri di YouTube terkait dengan e-voting itu bagaimana sistem dan mekanismenya. Atau besok di video yang selanjutnya kita akan membahas tentang e-voting. Jadi kemungkinan bisa saja apabila situasi politik mendukung adanya e-voting, karena dengan sistem pemilu yang manual itu banyak terjadi kecurangan, banyak terjadi kerusakan surat suara, dan metode-metode yang lainnya yang istilahnya kurang efektif dan efisien. Mungkin e-voting adalah salah satu solusinya, karena di pemilu sebelumnya sudah sempat dikemukakan pendapat tentang bagaimana kalau sistem pemilihannya menggunakan e-voting. Nah mungkin hambatannya adalah di daerah-daerah yang internet dan mungkin listriknya tidak semaksimal di Pulau Jawa ya. Jadi mungkin saudara-saudara kita yang ada di daerah bisa saja koneksi internet dan misalkan listriknya itu tidak semaksimal di Pulau Jawa, itu menjadi hambatan. Tapi dari segi efektivitas dan efisiensi tentu e-voting akan menjadi lebih baik. Meskipun hasil atau kemanfaatannya itu perlu dikaji kembali. Nah, tentu ini mengundang banyak akademisi untuk meneliti terkait dengan efektivitas, peran, manfaat dari electronic voting. Jadi itu adalah proyeksi yang kelima, adalah perubahan sistem pemilihan yang dari manual menjadi elektronik. Selanjutnya, yang terakhir, proyeksi yang terakhir adalah tentunya di 2024 selain ada inflasi, ada krisis ekonomi dan lain sebagainya, biaya politik akan meningkat tajam. Misalkan kita mendengar di televisi, di media sosial yang lain sebagainya, mencalonkan sebagai bupati, wali kota itu mungkin bisa sampai 50 miliar sampai 100 miliar. Kalau presiden itu sudah sampai ke triliunan. Nah mungkin di 2024 tentu akan naik berkali-kali lipat ya. Mungkin 2 sampai 3 kali lipat ya. Karena tadi ya, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar ya semakin tinggi misalkan, kemudian harga emas juga mungkin bisa mempengaruhi, sehingga termasuk ini ya, daya beli masyarakat yang semakin tinggi itu juga akan mempengaruhi biaya politiknya. Karena misalkan orang dikasih 100.000 saat ini mungkin bisa membeli berbagai macam barang, beras, minyak dan lain sebagainya. Tapi 5 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan di 2024 tentu uang 100.000 tidak bisa mendapat barang yang seperti kita bisa beli sekarang. Jadi kemungkinan biaya politiknya akan mahal apabila itu digunakan untuk money politik ya. Meskipun ini agak susah dibuktikan ya, untuk money politik itu masih banyak sekali terjadi di masyarakat kita.
Ya, karena itu memang memberikan peluang tersendiri bagi oknum-oknum yang mencari manfaat di setiap pemilu. Jadi orang yang mengumpulkan bisa satuan, juga bisa paket ya. Di daerah-daerah ada yang istilahnya seperti calo seperti itu. Nah, ini masih akan terjadi di 2024, sehingga tadi ya yang saya sampaikan adalah biaya politiknya itu akan semakin meningkat, bahkan 2 sampai 3 kali lipat. Nah, kira-kira itu ada 6 proyeksi yang akan terjadi di 2024 terkait dengan politik ya. Yang pertama adalah pemilu, sistem pemilunya ada serentak, presiden, DPR, kemudian ada kepala daerah disatukan jadi satu. Kemudian yang kedua adalah terpilihnya presiden baru jika presiden yang sekarang itu tidak mencalonkan kembali sesuai dengan konstitusi kita, hanya 2 periode. Kemudian yang ketiga adalah banyaknya pemilih pemula. Yang keempat adalah semakin banyaknya tokoh muda dan artis yang terjun ke politik. Yang kelima adalah perubahan sistem dari manual ke electronic voting. Kemudian yang terakhir adalah biaya politik yang semakin meningkat. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya mengundang teman-teman untuk diskusi. Silakan bisa sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Boleh like, boleh dislike juga ya, karena tombol dislike itu diberikan atau berfungsi untuk menyampaikan aspirasi teman-teman yang kurang menyukai video ini. Jadi kalau dislike, kalau komen yang mengkritik, saya tidak pernah marah ya. Saya justru akan memberikan peluang untuk teman-teman menyampaikan aspirasinya. Jadi saya bukan orang yang baperan seperti itu. Jadi saya menyampaikan ini bukan sebuah data yang akurat, tapi ini adalah analisa saya pribadi ya. Jadi bisa salah, bisa benar. Makanya saya mengundang teman-teman untuk belajar bersama, diskusi bersama, tentunya terkait dengan politik, dan tentunya teman-teman semua yang pemilih pemula atau yang masih milenial ya. Mari kita diskusi bersama untuk mencapai Indonesia yang lebih baik di tahun-tahun berikutnya.